Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maulidia dengan NIM 2414 010162. Di sini saya akan menjelaskan tafsir dari surat Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibah wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini faghashina ayyurhikahuma tughyanan wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما غيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك صدق الله العظيم. Yang artinya dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhannya. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Selanjutnya itu asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Yaitu ayat ini turun sebagai bagian dari kisah perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir yang Allah kisahkan untuk menjawab pertanyaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad mengenai kisah-kisah para nabi terdahulu. Pada ayat ini Nabi Khidir menyatakan bahwa perpisahan antara dirinya dan Nabi Musa telah tiba karena Nabi Musa tidak mampu bersabar terhadap peristiwa-peristiwa yang tampak tidak sesuai dengan pemahaman zahir. Ayat ini menjadi pengantar penjelasan hikmah dan tindakan-tindakan Nabi Khidir yang sebelumnya menimbulkan pertanyaan. Selanjutnya Al-Kahfi ayat 79, ayat ini menjelaskan alasan Nabi Khidir melubangi perahu milik nelayan miskin. Ia melakukan tindakan tersebut untuk menyelamatkan perahu dari raja zalim yang merampas setiap kapal yang masih utuh. Ayat ini turun sebagai pelajaran bahwa terkadang kerusakan kecil justru menjadi bentuk perlindungan dari kerugian yang lebih besar. Ayat ini menunjukkan kebijaksanaan Allah yang sering tidak langsung dipahami manusia. Selanjutnya Al-Kahfi ayat 80, ayat ini menerangkan alasan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Allah mengetahui bahwa anak tersebut kelak akan membawa kesengsaraan dan kekafiran bagi kedua orang tuanya yang beriman. Ayat ini merupakan kelanjutan pendidikan tentang keterbatasan pengetahuan manusia terhadap takdir Allah yang serta menunjukkan bahwa keputusan ilahi selalu berdasarkan ilmu dan hikmah yang sempurna.
Selanjutnya ayat 81, ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengganti anak tersebut dengan anak yang lain yang lebih baik, lebih suci, dan lebih penyayang kepada orang tuanya. Ayat ini diturunkan sebagai penguatan iman bahwa di balik kehilangan atau musibah terdapat rencana Allah yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Dan selanjutnya itu asbabun nuzul ayat 82. Ayat ini menjelaskan alasan Nabi Khidir memperbaiki dinding rumah dua anak yatim tanpa meminta imbalan. Di bawah dinding tersebut tersimpan harta peninggalan ayah mereka yang soleh. Allah menghendaki agar harta itu tetap aman sampai mereka dewasa. Ayat ini menunjukkan bahwa kesolehan orang tua dapat membawa perlindungan dengan keberkahan bagi anak-anaknya, serta menegaskan bahwa segala tindakan Nabi Khidir dilakukan atas perintah Allah, bukan kehendaknya sendiri. Selanjutnya itu tafsir Tarbawi dari atau nilai pendidikan dari Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Dari ayat 78, ayat ini tuh mengajarkan pendidikan kesabaran dalam proses belajar. Nabi Musa sebagai pencari ilmu tetap memiliki keterbatasan dalam memahami hikmah ilahi. Pendidikan Islam menanamkan bahwa proses memahami ilmu membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan kesiapan menerima bahwa tidak semua hal dapat dipahami secara instan. Bagi mahasiswa, ayat ini mengajarkan pentingnya menghargai proses belajar dan bimbingan guru. Tafsir Tarbawi dari ayat 79, nilai pendidikan ayat ini adalah kemampuan melihat masalah secara bijaksana dan tidak terburu-buru menilai suatu peristiwa. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa ujian kecil kadang menjadi penyelamat dari musibah yang lebih besar. Mahasiswa diajarkan untuk berpikir reflektif dan tidak mudah mengeluh terhadap kesulitan yang mungkin justru membawa kebaikan di masa depan. Selanjutnya itu Al-Kahfi ayat 80. Ayat ini mengandung pendidikan iman kepada takdir Allah dan kedewasaan spiritual. Tidak semua keputusan Allah sesuai dengan keinginan manusia, namun semuanya berdasarkan ilmu dan kasih sayangnya. Pendidikan Islam membentuk pribadi yang mampu menerima ujian hidup dengan sabar, serta tetap berprasangka baik kepada Allah. Selanjutnya Al-Kahfi ayat 81, ayat ini menanamkan pendidikan optimisme dan harapan. Kehilangan bukan akhir dari kebaikan, tetapi dapat menjadi jalan menuju karunia yang lebih baik. Pendidikan Islam mengajarkan sikap husnuzon kepada Allah dan keyakinan bahwa setiap kesulitan mengandung peluang kebaikan yang belum terlihat. Dan selanjutnya itu Al-Kahfi ayat 82, ayat ini mengandung pendidikan keikhlasan, tanggung jawab sosial, dan pentingnya kesolehan keluarga. Amal baik yang dilakukan seorang dapat memberi manfaat bagi generasi berikutnya. Dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya berbuat baik tanpa mengharapkan balasan serta menanamkan nilai bahwa keberkahan hidup lahir dari ketakwaan amal yang soleh. Mungkin sekian penyampaian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.